Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya enak sekali. Pagi ini kita akan bahas soal kopi. Kopi saya ya, kopinya Pak Budi ya. Kopi yang pagi ini yang saya minum adalah kopi ini ya, dari penyu kah kopi natural Poktan Puluswangi Legok Pulus Samarang natural proses 1500 mdpl gitu ya, penyuka kopi. Cerita kopi ini gini adalah ceritanya apa ya? Ada berapa hal. Satu, alhamdulillah saya masih bisa ngopi. Karena banyak teman saya yang tidak bisa ngopi untuk alasan kesehatan satu dan lain hal. Misalnya ada yang kalau minum kopi jantungnya berdebar, ya harus berdebar ya, tapi mesti berdebar ya, jadi jantungan gitu ya. Ada satu lagi yang kalau misalnya minum kopi lambungnya sakit ya, ada mah dan seterusnya. Yang kedua tadi yang sakit perut, saya juga ngalamin sih sebetulnya untuk kopi-kopi jenis tertentu. Ada lagi yang ngopi, nah ini masih pakai gula. Nah, saya sarankan untuk ngopi tidak pakai gula. Wah, masa kopinya enak, Pak? Ini dia nih. Ini kopi hitam begitu aja enak. Dulu juga saya kalau ngopi pakai gula ya. Jadi ngopi gula, kopi susu lagi ya, kopi susu pakai gula, kopi kekinian lah. Tapi zaman dulu kalau dulu bukan kekinian ya, keduluan. Pas ngopi dulu ya itu dia ya, kopinya macem-macem ya, sasetan gitu. Nah, kemudian saya mulai diberitahu gimana ngopi yang enak. Jadi yang dulu mengajari kopi saya enak banyak ya, Pak teman saya David Ilman, yang ngajarin saya minum kopi yang enak. Pertama kali dikit. Caranya adalah kopi yang enak tuh adalah kopi hitam yang kopinya bagus. Nah, yang pertama kopinya harus bagus. Kopinya harus bagus dulu sehingga kita merasakan enaknya kopi ya. Kalau kopinya nggak enak ya acak adut ya, mau dikasih apa-apa juga, makanya ditutupin dengan gula, ditutupin dengan kopi segala macam karena kopinya nggak enak. Kalau kopinya udah enak gitu aja. Nah, tapi kopi ada macam-macam. Nah, akhirnya saya suka kopi dan mulai sok tahu soal kopi. Jadi ini agak sok tahunya sedikit. Nah, saya juga mulai mengurangi gula dulu ya. Jadi dulu ini saya lupa nggak tahu berapa tahun yang lalu ya. Kurangin dulu, kurangi sampai akhirnya saya lupa ya 3 atau 6 bulan gitu. Akhirnya saya bisa ngopi tanpa gula. Sehingga kalau kopi pakai gula itu serasa minum air kolak. jadi kebayangkan air kolak nggak enak kalau diminum gini. Kalau kolak ya dimakan deh kolaknya. Ada air kolaknya tapi bukan untuk diminum gini kolaknya. Nah, ini kopi rasa seperti itu. Nah, yang tadi soal sakit perut pun saya juga ngalami ya. Ternyata saya cocoknya jenis kopi Arabica. Kopi itu ada Arabica dan Robusta. Itu sejarahnya banyak ya. Arabica single origin. Maksudnya Pak, Arabica yang originnya jelas gitu ya. Satu jenis dan tidak dicampur-campur. Ini contohnya tadi ya, ini dari itu. Kopi saya banyak ya. Terus kemudian tergantung dari prosesnya. Ini juga sama tempatnya, cuma prosesnya beda. Yang ini yang wine di fermented ya. Tapi ternyata saya lebih suka yang naturalnya ini ya, Kang Ahmad. Saya lebih suka yang naturalnya ini. Fermented kadang ada kecutnya ya, karena ada itu fermented ya. Nah, ini terus ada lagi. Ini dari Mas Pujo. Mas Pujo juga dari Tuan Mr. Pujo. Dia ngasih 2 jenis ya. Ini yang satu yang sudah di ground ya. Satu lagi yang masih dalam bentuk biji. Ya. Ini yang di ground tadi medium dan dark roasting. Nah, jadi kalau tadi ya dari prosesnya beda. Ini nanti harus belajar prosesnya. Terus juga cara memasaknya. Kalau gorengnya atau orang bilang roastingnya itu macam-macam. Ada yang ini medium, jadi nggak gosong banget ya, agak sedikit coklatnya itu masih kelihatan. Yang ini dark ya, jadi lebih gelap tuh bisa kelihatan kan ya. Kalau saya senangnya yang medium ternyata, nggak terlalu hitam banget gitu ya.
ini masalah selera ya. Kalau orang yang seneng kayak misalnya apa espresso, tentunya seneng yang hitam ya. Tapi tidak dark artinya gosong ya, tapi hitam espresso nendang gitu. Nah ini semuanya ini daerah Jawa Barat ya, daerah Jawa Barat ya. Ada lagi. Ini kopi Gunung Halu dari Teh Rani. Ini medium roast tuh kan, lagi-lagi medium roast ya. Dalam bentuk biji yang biasanya saya giling sendiri. Gilingnya juga ada macam-macam ya. Ada orang pakai mesin, saya nggak pakai blender aja karena nggak punya mesinnya. Pakai blender ternyata enak. Jadi ada kacau ya. Blender itu yang dipakai untuk ngeblender jus ya. Ada yang kecilnya, tempat kecilnya tuh ya, yang biasa memang digunakan untuk ngeblender macam-macam ya. Salah satunya kopi. Ada lagi yang tadi Gunung Halu, yang ini dari Gandok Gondola Lembang. Ini Glik, ini dari Mang Odong ya. Indra Mang Odong, Glik ini. Nah, ini juga prosesnya, ini Arabica juga, prosesnya natural ya. Ini juga. Jadi ini dari daerah Jawa Barat semua. Ada lagi nih kopi yang kopinya juga nendang, beda lagi nih. Ini single origin coffee. Ini dari Temanggung Robusta Premium. Nah, Robusta ini saya kalau minum harus agak hati-hati. Kenapa? Karena dia bagi saya keras banget ya Robusta. Ini kopi oil ya. Kalau Robusta yang kayak gini, kopi oil yang kayak gini ya, ini enaknya untuk kalau kita buat Vietnam drip. Jadi ditetaskan di bawahnya ada kopi susu. Nah, jadi ini kopi susu ya. Vietnam drip enak banget kalau ini. Nah, jadi kalau dia di gitu aja ya, kopi gitu aja terlalu kuat bagi saya dan sakit perut saya. Tapi kalau dibuat tergantung juga sih sebenarnya. Kalau minumnya dikit nggak apa-apa. Saya sudah cobain juga minum dikit nggak apa-apa ya. Tapi ini paling enak kalau dibuat untuk Vietnam drip. Asik kalau Vietnam drip ya. Ini gitu. Robusta ya. Ini Robusta. Terus, nah selera saya itu sebetulnya Flores. Kebetulan saya kehabisan Flores ya. Dan Papua. Nah ini Papua dari Wanal Coffee Resto Four Brothers. House blend. Nah kalau house blend ini saya nggak tahu. Blend itu maksudnya house blend itu apa ya? Apakah dicampur antara Robusta, Arabica? Saya nggak tahu. Jadi dia house blend itu berarti dicampur ya. Nah ini enaknya kalau saya senang kopi itu yang hitam nendang tapi nggak keras ya. Keras. Nah biasanya tuh Flores, Papua. Nah ini yang enak ya. Ntar saya balikin dulu ya. Ada lagi apa? Ada lagi. Nah. Selain kopi-kopi ini juga ada kopi yang saya kadang nggak jelas tempatnya ya. Ini juga Arabica giling halus. Kopi ini dari Ciwidey. Nah, ini harus saya minum karena sudah mau habis masa berlakunya. Kopi, ini masa berlakunya ya. Kalau sudah dibubuk biasanya dia masa berlakunya saya nggak tahu berapa lama ya. Tapi kalau ini ya, kalau saya kopi tuh rada nggak ada experience-nya. Ya kalau bubuk gini biasanya saya sih pengennya cepat habis. Jadi kalau habis digiling langsung ya. Mungkin bisa 3 bulan ya. Tapi kalau saya biasanya 2 minggu udah habis ya, 2 minggu ya. Kalau yang biji saya masih, kalau yang ini ya pengalaman saya 6 bulan juga masih enak ya. 6 bulan juga masih enak. Tapi bentuknya ini ya, tapi harus disimpan di dalam tempat yang kedap ya. Ini saya simpan, saya punya kontainer isinya kopi semua. Ada selain itu ada. Nah ini yang belum saya buat ya. Ini biji. Ini dari sebetulnya ini dari Lombok ya. Robusta tapi Lombok. Nah ini bagusnya sampai Agustus nanti. Jadi ini saya masih bisa. Saya belum ini ya. Baunya juga enak ya Robusta. Ini Arabica coffee yang tidak jelas. Kadang-kadang suka dapat gini Arabica coffee tapi nggak jelas dari mana. Terus ini ada lagi yang kayak gini nih ya. Ini bubuk, kopi bubuk. Yang ini setahu saya dari Lampung rasanya, Lampung. Oh banyak sekali ya. Pokoknya banyak lah ya kopi saya itu banyak sekali persediaannya. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mungkin kasihan pengen ini atau dia ingin ingin di review oleh saya. Ya kalau saya kopi gini, enak atau enak sekali.
Ada kopi yang nggak enak pernah sekali sih, tapi jarang kopi yang tidak enak bagi saya. Kalau yang nggak jelas, mungkin nggak enak karena dicampur-campur ya. Kalau single origin jelas ya, ini dari mana dan enak. Ntar. Habis. Nah, kalau ini semua kopi ini saya filter dengan biasanya, lihat aja lah ya, cara Pak Budi buat kopi ya. Biasanya saya filter dengan filter kain. Ini filter kain buatan saya sendiri yang diproduksi oleh Gani, Baju Yuli ya yang ikut memproduksi ini. Ada satu plastik di sana. Sebenarnya saya punya banyak gini ya, saya jual dan saya berikan ke teman-teman dengan bahan yang lagi kita eksplorasi bahannya macam-macam ya. Nah, kenapa demikian? Lihatlah video saya tentang bagaimana saya membuat kopi karena saya termasuk yang malas nunggu kopi. Jadi kopinya kopi tubruk. Paling enak tuh kopi ditubruk karena karakternya keluar ya kalau ditubruk bagi saya. Karakternya keluar, tidak galang, tidak tajam, tidak tidak marah gitu kopinya enak. Tapi kalau saya tunggu kelamaan kan kalau kopi tubruk itu dedeknya harus ditunggu dulu ya. Kalau ditunggu dedeknya gitu lama nunggunya dan kopinya udah dingin, nggak enak. Enaknya kalau kopi itu panas sekali nggak enak, tapi panas yang bisa diminum. Nah itulah dengan menggunakan ini. Jadi kopi saya tubruk, terus kayak filter langsung dengan ini. Nah hasilnya kopinya bening kayak tadi ya, hampir kayak teh. Dan bisa diminum sampai habis nih. Nggak ada nih kayak gini, nggak ada ya, sampai nggak ada bubuknya gitu maksudnya. Itulah yang enaknya karena apa? Karena nggak ada bubuknya, jadi kayak kopi mirip seperti kopi instan tapi nggak ada bubuknya dan dia enaknya lebih enak dari kopi instan yang nggak jelas ya. Kalau ini lebih kita lebih tahu kopi apa yang kita minum rasanya gimana dan kita bisa membeda-bedakan. Nah barusan yang ini kan yang natural ini enak banget ini nendang dan rasa biasanya kalau di Jawa Barat tuh ada rasa fruity-fruitynya, ini ada rada nggak kerasa fruitynya dan enak. Saya sukanya gitu ya. Jadi ini enak banget ya, gitu ya. Nah apalagi tadi ya, jadi pakai ini bisa lebih cepat. Ada proses-proses lain di rumah saya juga ada, bisa pakai aeropress, mocha pot, terus apalagi V60 saya nggak tahan ininya kesabarannya gitu, jadi saya tidak sabar untuk ini. Anyway, balik lagi ke kopi tadi ya, jadi ada Arabica vs Robusta, prosesnya macam-macam, proses menyeduhnya ya. Mundur ke belakang proses dari tempatnya juga, dari kopinya juga, kopinya jenisnya macam-macam, prosesnya macam-macam ya, ada yang natural, ada yang wine ini fermented, ada wash, semi wash dan lain sebagainya, ada macam-macam ya. Kemarin ada juga yang dengan menggunakan ini culture ya, di ini kan, jadi ada yang teknologi luwak, Mas Puja punya luwak teknologi. Ya ini ada lagi jadi luwak teknologi dan macam-macam itu dalam segi proses ya. Jadi kalau kopi dilihat dari ujungnya, dia sumbernya dari mana, karena sumbernya itu menentukan nanti kopinya jenisnya apa ya, cairinnya itu ya. Dari awalnya itu apa, dari daerahnya itu karena airnya, tanahnya, environmentnya itu membuat rasanya berbeda, itu satu. Kemudian setelah dipetik segala macam prosesnya juga beda-beda ya. Yang dipetiknya juga macam-macam, ada kopi yang ininya ya, ada kopi yang sebetulnya kalau saya sebutnya kopi yang ngaco mahiwal, ini tuh adalah kopi lanang ya, yang kopinya tapi karena sedikit dan dia lebih keras biasanya, itu enak juga itu. Kemudian setelah dipetik tadi ya, prosesnya macam-macam, itu bisa lihat sharingnya itu juga rasanya beda-beda. Kemudian setelah itu masak ya, dimasaknya macam-macam, itu roastingnya macam-macam, ada yang macam-macam lah ya, ada yang makanya kita punya mesin ya, ada teman-teman yang punya mesin untuk dicoba-coba ya, roastingnya eksperimenkan gitu. Setelah roasting udah jadi, nah sekarang menjadi beans ini juga nanti di grindanya di grindnya, digilingnya macam-macam, mulai yang bubuknya dari mulai yang kasar sampai yang halus sekali gitu ya. Itu juga menentukan nanti rasanya beda-beda ternyata ya. Terus kemudian setelah itu dibuatnya, proses pembuatannya juga macam-macam ya. Nah itu juga yang mulai tadi yang V60, tubruk, aeropress segala macam, mocha pot, macam-macam ya. Saya mix terus, ada apa lagi itu cold brew, drip dan lain sebagainya ya. Nah terus menikmatinya juga bisa macam-macam. Anyway panjang ceritanya ya, tapi jadi variasi kopi itu banyak sekali.
Tentukan yang cocok untuk Anda. Ini masalah cocok-cocokan dan selera. Saya dengan selera saya adalah kopi tubruk yang difilter dengan Budi Raharjo Smart Filter BRSF. Ini cara saya sendiri, cara saya menikmati kopinya. Begitu. Jadi alhamdulillah saya senang karena saya masih bisa ngopi, sehat kopinya karena nggak pakai gula gitu ya. Jadi air dan kopi gitu aja ya. Jadi air dan kopi begitu aja, nggak ada apa-apa lagi. Kemudian jadi itu dari kesehatan alhamdulillah masih bisa ngopi seperti itu. Berikutnya lagi alhamdulillahnya Indonesia ini surganya kopi dan teh sebenarnya. Kopi itu luar biasa variasinya gitu ya. Kita ini bisa memproduksi kopi. Harusnya Indonesia juara produksi kopi ya. Kalau ini ya, mungkin ada lagi Amerika Selatan ya, itu juga yang kopinya enak-enak juga ya. Jadi 2 daerah itu ya aduh luar biasa sekali gitu ya. Harus bersyukur ya bahwa di Indonesia ini kita punya kopi yang luar biasa enak sehingga harganya apa? Murah. Di sini kopi murah kenapa? Karena harganya karena lokal sendiri dan bisa diproses sendiri. Kita nggak perlu impor kopi dari mana-mana. Bayangkan negara yang nggak punya akses kepada kopi ya. Kalau mau kopi enak gimana? Impor gitu ya. Wah, terus nggak bisa prosesnya. Kalau ini prosesnya bisa sendiri, nanam sendiri, proses sendiri, mau suka sendiri ya. Jadi ini gitu ya. Alhamdulillah. Jadi maka banyak-banyaklah bersyukur gitu ya, karena masih diberi kemudahan-kemudahan, bukan hanya kemudahan, kenikmatan. Nikmat apa yang kau dustakan? Gitu ya. Selamat pagi semuanya, sehat semuanya. Mari kita nikmati kopi sehingga kita bisa produktif, bisa berkarya untuk dunia ini ya, berkarya untuk umat manusia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya udah habis. Mau nyeduh lagi ya? Nantilah ya, agak sedikit ada siang, sore, malam ya. Nah, nanti kita seduh lagi ya.